pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surniarati. Saya berasal dari Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswi PTG dalam jabatan Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan mengambil video praktik pembelajaran pada tanggal 17 November tahun 2020 di SDN 24 Tuan, Kecamatan Payan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut saya sampaikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Di masa pandemi ini ya selalu mengingatkan semua aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari di sekolah harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat apa protokol kesehatan yang harus kita penuhi? Masih Apa coba yang pertama? menggunakan masker. Menggunakan masker. Yang kedua, Cuci tangan. mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Tadi datang ke sekolah ada cuci tangan? Ada. Ada ya. Ada piket kelas? Ada. Ya, jadi kebersihan harus selalu dijaga ya. Datang ke sekolah cuci tangan, kelasnya piket ya. Ada mandi tidak? Ada. Ada ya, badan juga harus bersih. Ya, kalau kita sudah bersih, kita enak beraktivitasnya. Seperti kondisi sekarang juga, kelas bersih, posisi duduknya sudah diberi jarak ya, sesuai protokol yang sudah kita patuhi. Kalau kita sudah bersih, ruangan bersih, kita beraktivitas juga menjadi lebih nyaman, lancar ya. Karena seperti kalian ini masa pembelajaran ya, semua itu harus dilakukan dengan baik ya. Untuk apa? Untuk masa depan kalian. Mencapai cita-cita harus menjadi anak yang rajin, pintar, apa lagi? Disiplin, bertanggung jawab. Nah, disiplin dalam apa? Tadi dia bersih-bersih kelas ya. Kalau kamu menjadi anak yang disiplin, tanggung jawab, insya Allah cita-citanya akan tercapai ya. Baik, hari ini ya kita bertemu kembali ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya, mengecek kehadiran kalian. Tira, Dendi, Rizky, iya. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada? Ya mungkin mereka tidak hadir karena ada halangan, tidak apa-apa. Tapi proses pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mimpin doa? Ya silakan Rizky depan. Simpan doanya yang keras ya biar yang lain mendengarkan. Ya silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Rizky, silakan duduk. Mengapa kita harus mengawali setiap kegiatan kita dengan doa? Karena doa ini merupakan wujud syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan kita berdoa semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Setelah berdoa, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku berdiri jadi Bandung.
Ibu ingatkan lagi, kenapa kita perlu menyanyikan lagu nasional seperti Indonesia Raya dan banyak lagu yang lain lagi? Itu karena kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia dengan cara satu, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional lainnya. Begitu juga dengan tepuk PPK atau moto sekolah. Itu bukan hanya sekedar penyebutan, tapi ada manfaatnya supaya kita tetap apa? Semangat. Ya, kalau kita semangat, jadi proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Ya, baik. Untuk hari ini kita bertemu lagi di tema 2, subtema 3 tentang sumber energi alternatif. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah subtema 1 tentang sumber energi, subtema 2 tentang manfaat energi, ya. Nah, kamu lihat di sampul bukumu, ada lihat gambarnya? Tentang apa itu? Sumber energi. Selalu berhemat energi, ya. Kalau bercerita tentang berhemat energi, apa yang kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi? Contohnya, mematikan kompor jika sudah tidak digunakan, boleh. Nah, ya. Terus hari ini tema kita tentang sumber energi alternatif. Kira-kira apakah penggunaan sumber energi alternatif ini bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Bisa tidak? Bisa tidak? Nah, ya. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara apa? Apa? Berhemat energi, ya. Nah, penggunaan sumber energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, ya, seperti minyak bumi. Mengapa? Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, karena persediaannya yang terbatas, ya. Selain itu, sumber energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Contohnya seperti apa? Itu dia, pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menghemat energi. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar serta indikator capaian yang akan kita capai. Untuk hari ini, IPA, kompetensi dasarnya yang pertama memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, ya, seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Indikator capaiannya menemukan manfaat sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Karya yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Indikator pencapaiannya menyajikan laporan hasil pengamatan tentang pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk muatan PKN-nya, karya yang pertama, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indikator capaiannya menemukan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masalah yang diberikan. Untuk karya yang kedua, seperti yang kamu lihat, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Indikator capaiannya mempresentasikan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah KD-nya. Nah, tujuan pembelajaran ini artinya tujuan yang akan kamu capai setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama, dengan membaca teks, ya, siswa dapat mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan pengamatan, siswa dapat menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis, ya. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan pelaksanaan hak dan kewajiban dari teks dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati
bakti lingkungan, siswa dapat mempresentasikan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Sebelum kita ke materinya lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan garis besar kegiatan kita pada hari ini. Terus Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi dan kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setelah mengerjakan LKPD akan presentasi ke depan ya. Setelah itu baru kita masuk ke pembelajaran berikutnya dan mengerjakan LKPD, soal evaluasi dan ada refleksi serta kesimpulan. Nah setelah itu baru kita penutupan dan Ibu menyampaikan RTL atau rencana tindak lanjut pembelajaran kita berikutnya ya. Nah, siapa yang mau bercerita ke depan tentang pengalamannya penggunaan sumber energi alternatif? Saya, Bu. Ya, Tiara boleh ke depan. Suaranya agak keras ya biar terdengar teman-teman. Ya. Pada waktu itu sebenarnya sudah lama saya di rumah sepupu dan sepupu saya terbaring dan tertidur. TV-nya dan komputernya tidak dimatikan dan saya juga mematikan kompres dan TV. Nah, dalam cerita ini kita menjadi paham menghemat energi. Terima kasih. Terima kasih. Nah ya, Tiara bercerita kalau pengalaman dia waktu itu sudah lama terjadi. Katanya dia bermain ke rumah sepupunya dan dia mendapati sepupunya tertidur di kursi, tapi TV-nya dalam keadaan menyala. Tindakan apa yang dilakukan Tiara dalam menggunakan energi? Apa tindakan yang dilakukannya? Mematikan TV ya, karena sumber energi alternatif tempat kita persediaannya terbatas, jadi penggunaannya pun harus hemat ya. Terima kasih Tiara. Nah, untuk hari ini ya kita akan membahas tentang energi alternatif ya. Seperti yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, sumber energi memang banyak di sekitar kita. Tapi kalau tidak digunakan sebaik mungkin, maka persediaannya akan habis ya. Makanya manusia di sekitar kita atau manusia di dunia ini berusaha mencari sumber energi alternatif ya. Bisa melihat dari berbagai jenis sumber energi yang ada di sekitar kita itu, ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang tidak dapat diperbaharui bisa kamu lihat di sini. Ini apa contohnya? Bahan bakar minyak yang berasal dari fosil itu tidak dapat diperbaharui karena butuh bertahun-tahun untuk penyediaan barang ini ya, karena dia cepat habis juga. Makanya harus ada sumber energi alternatif ya. Sumber energi yang ada di sekitar kita, di lingkungan kalian, ada yang tahu apa saja? Sumber energinya air, angin, apa lagi? Ada matahari ya. Nah sekarang kita lihat. Ini dia tadi. Semua sumber energi tadi berhak nggak kalian pakai? Berhak. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menghematnya ya. Kita juga harus mensyukurinya. Dengan cara apa? Berusaha mencari sumber-sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita ya. Nah, kamu lihat tadi ada yang menyebutkan sumber energi yang di sekitar kita itu apa saja ya. Yang pertama ada matahari ya. Energi matahari ini adalah sumber energi utama yang ada di mana? Di bumi. Dimanfaatkan untuk apa sumber energi matahari ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, boleh mengeringkan pakaian. Apa lagi? Jemur padi. Iya, ya. Jadi banyak manfaat sumber energi matahari ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bisa penerangan pada siang hari untuk memanaskan sesuatu, untuk berpakaian. Nah, ada lagi energi angin. Tadi kamu menyebutkan energi angin. Energi angin ini kalau dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu lihat, sumber energinya dimanfaatkan untuk apa? Memutar kincir angin. Boleh. Kalau orang
sumber energi ini digunakan untuk apa ya? Menggerakkan perahu layar. Menggerakkan perahu layar ya. Selain itu, sumber energi angin ini juga dimanfaatkan untuk apa? Membangkitkan energi listrik. Membangkitkan energi listrik. Ada daerah-daerah tertentu yang belum ada aliran listrik dari pemerintahnya, mereka memanfaatkan sumber angin ya. Sumber angin itulah yang akan nanti menggerakkan kincir anginnya sehingga mengalirkan energi listrik di suatu tempatnya. Nah, selain matahari, angin ya, tadi temanmu juga ada menyebutkan sumber energi alternatif air. Nah, air ini juga banyak sekali manfaatnya. Pernah melihat air yang alirannya sangat deras? Nah, Di mana? ya, Ada riam. Terus air terjun. Nah, sumber energi alternatif yang berasal dari air kalau dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu lihat dimanfaatkan untuk apa ya? Air. Dimanfaatkan untuk apa sumber energi? menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Iya, untuk menggerakkan turbin ya yang akan menghasilkan sumber energi listrik ya. Selain matahari, angin, air, ada juga sumber energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja ya? Yang termasuk dalam makhluk hidup itu apa saja? Ada apa? Manusia, terus apa lagi? Hewan. Satu lagi apa? Tumbuhan. Nah, seperti kamu lihat ya, energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup. Ini perhatikan di sini ya. Bahan bakar bio ini bisa berasal dari tumbuhan, bisa juga berasal dari hewan. Bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Misalnya ada bunga matahari, tumbuhan jarak. Kalau di sekitar kalian tumbuhan yang menghasilkan minyak itu apa ya? Sawit. Kelapa sawit. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya. Terus minyak yang dihasilkan bisa digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel sehingga disebut dengan biodiesel. Sampai sini ada pertanyaan? Nah ya, jadi sumber energi itu banyak, tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin akan habis. Itu makanya perlunya sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif di sekitar kita itu banyak, ya. Jadi walaupun banyak, tapi penggunaannya juga harus tepat. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Paham? Di bukumu itu ada ya materinya, ya. Ada ibu ambil poin-poin pentingnya, ibu taruh di PowerPoint. Masih boleh kamu baca di buku paketmu itu. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita coba mengerjakan LKPD ya. Nah ya, lembar kerja peserta didik. Nanti ibu bagikan soalnya, kalian kerjakan. Jika tidak paham, boleh ditanyakan ya. Nah, untuk menjawabnya, kalian boleh melihat di buku paket dan hubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis nama di atasnya baru jawab ya. Selesai semua mengerjakan LKPD? Sudah. Siapa yang mau ke depan mempresentasikan jawabannya? Ya, Bu. Boleh, silakan Tiara ke depan. Nah, yang lain sambil menyimak apa yang disampaikan Tiara, kamu lihat jawaban kalian, kita bahas bersama-sama. Ya, silakan Tiara. Sumber energi alternatif. Energi air biasa dimanfaatkan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan air. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Dan juga bahan bakar bio dapat digunakan untuk menggantikan solar, bioetanol dapat menggantikan bensin. Ya, terima kasih. Ini jawabannya Kak. Ini. Iya, itu adalah jawaban dari
kincir angin. Boleh. Nah, hasil yang Tiara sampaikan, ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Anggun, silakan. Menurut Anggun seperti apa? Baca di situ aja, nggak apa-apa, nak. Baca di situ saja. Energi air biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Boleh. Terus? Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Iya, ya, hampir sama jawabannya. Kalau sumber energi alternatif air bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Ada lagi yang lain mau beri pendapat? Ya, Nancy, silakan dibacakan jawaban kamu. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan untuk air tradisional. Gelombang air laut di pantai melakukan ini dapat berubah menjadi energi. Iya, menurut Mercy ya, ada sumber energi alternatif angin. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang berada di tepi pantai untuk menggerakkan perahu layar. Bagaimana yang lain? Paham? Paham. Sampai di sini paham? Paham. Nah, ya, di sekitar kita ini banyak sekali sumber energi alternatif, dari tadi matahari, angin, air, ya. Dengan segala pemanfaatannya harus dimanfaatkan sebaik mungkin, ya. Oke, masih tetap semangat? Masih. Semangat tidak? Semangat. Biar lebih semangat, kita akan menonton sebuah video. Tapi kumpulkan dulu semua LKPD-nya. Sambil kalian menyaksikan videonya, Ibu koreksi dulu, Ibu beri nilai dulu LKPD-nya. Silakan Kak Bet ambilkan. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Ya, sama-sama. Hati-hati ya di jalan. Ya, aku pulang dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Kita sama-sama belajar. Agar nanti kita jadi orang yang pintar. Yo, yo, yo. Lakukan sesuatu, capai segala keinginanmu. Agar arah tertuju, tugas kita hanya satu. Semangat belajar, biar makin pintar. Semangat belajar, biar jadi bakat. Video tadi itu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, apa lagi? Menghormati orang tua, mendapat ilmu, rajin membaca. Ya, tadi ada dibilang membaca adalah jendela dunia. Kenapa? Kalau rajin membaca, kenapa? Iya, mendapat ilmu pengetahuan. Di mana-mana kita berjalan pulang dari sekolah ingin kami Edo dan Kiki berbincang mungkin juga ingin ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun bahas. Setelah teman-teman membaca tadi, ya, ada pertanyaan tentang teks? Tidak ada. Tapi kita juga punya kewajiban. Sebelum kita berhak menggunakan, kita harus berkewajiban dulu dalam menggunakan semua sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara berhemat energi tadi, ya. Nah, ya, Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Sama ceritanya dengan yang Tiara cerita waktu saat literasi tadi. Dia menceritakan sepupunya menghidupkan TV, tapi dia tertidur. Itu perbuatan menghemat atau tidak? Tidak. TV-nya nyala, dia tertidur. Yaitu artinya tidak menghemat energi. Tapi perbuatan Tiara yang mematikan TV-nya tadi karena tidak di tempat, itu merupakan contoh menghemat energi, ya. Nah, ya, banyak kewajiban kita yang harus kita lakukan dalam menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberi contoh suatu kewajiban kita dalam menghemat energi dalam mematikan televisi setelah ditonton.
energi listrik. Terus apa lagi? Kegiatan yang kamu lakukan dalam menghemat energi di rumah kalian? Mematikan keran air. Mematikan keran air Jika tidak digunakan. jika tidak digunakan, boleh. Terus apa lagi? Mematikan kipas angin setelah Mematikan kipas angin setelah selesai digunakan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? tidak ada. Sumber energi ini tersedia sangat banyak, berhak kita semua menggunakannya, tapi kita juga punya kewajiban. Biar lebih paham lagi, sekarang kita mengerjakan LKPD. Nah ya, LKPD ini silakan kamu jawab dan hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan teks yang kalian baca tadi. Kan tadi ada teks tentang Edo, Lani, ya kan? Tentang pemanfaatan atau penggunaan sumber energi tadi. Jadi bagaimana kewajiban dia terhadap sumber-sumber energi ini? Ya, Ibu bagikan. Nah, silakan kerjakan, Ibu beri waktu. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Baca dulu perintahnya ya sebelum menjawab. Nah, di atasnya baru jawab ya. Oke, masih sudah? Sudah. Nah, boleh. Ini maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya. Yang lain nanti memberi tanggapan. Silakan ke depan sini. Aku lakukan untuk menghemat energi. Matikan TV jika tidak ditonton. Matikan keran air jika tidak digunakan. Dengan membuka kulkas sebelum selesai. Matikan kulkas jika tidak digunakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Dendi. Ya. Sebagai bagian dari masyarakat, kita mempunyai kewajiban dalam penggunaan sumber energi alternatif dan semua sumber energi yang ada di sekitar kita. Menurut Dendi, ya, apa yang sudah dia lakukan di rumah, ya, dalam pemanfaatan sumber energi? Yang pertama, kewajiban Dendi yang pertama, matikan TV jika tidak ditonton. Yang kedua, matikan keran air jika tidak digunakan. Terus, jangan membuka kulkas sering-sering, yaitu contoh penghematan energi listrik ya ini ya. Itu adalah jawaban dari Dendi Arai. Siapa yang memberi tanggapan? Siapa yang lain? Ya, Tobet apa? Menurut Tobet, perbuatan yang pertama, kewajiban dia pertama dalam penggunaan sumber energi, mematikan kompor jika sudah tidak digunakan. Benar? Benar. Boleh ya. Terus ada lagi yang bertanggapan lain? Saya, Bu, Ya, Tiara apa? mematikan lampu pada siang hari. Mematikan lampu pada siang hari. Mematikan lampu pada siang hari itu pemanfaatan menghemat energi apa? Listrik. Itu juga kewajiban kita ya. Ada lain lagi? Saya, Bu, Awi. jika rumah kita dekat, tidak perlu diantar menggunakan akal Terus pakai apa berangkatnya? dan kaki. Nah, kata Dwi, kalau kita berangkat ke sekolah, rumahnya dekat, cukup dengan berjalan kaki, tidak usah diantar menggunakan kendaraan bermotor. Boleh, itu juga kewajiban kita dalam penggunaan sumber energi yang ada di sekitar kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Paham kira-kira? Paham. Iya, kalau sudah paham ya, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ibu beri nilai dulu. Boleh diambil satu orang, kumpulkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, paham? Kalau tidak ada, ya kita bersama-sama merefleksi ya tentang pelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Sumber energi dan pemanfaatannya. Sumber energi alternatif dan pemanfaatannya. Terus apa lagi? Tentang sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita serta pemanfaatannya. Iya ya, sumber energi ada di sekitar kita. Terus apa lagi? Hak menggunakan sumber energi. Hak kita dalam menggunakan sumber energi. Apa lagi? Kesimpulan dari energi alternatif. Terus apa lagi?
belajar beberapa poin. Yang pertama, kita mengetahui sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita serta pemanfaatannya. Terus yang kedua, hak kita adalah penggunaan sumber energi alternatif. Yang ketiga, kewajiban kita dalam penggunaan sumber energi alternatif, yaitu yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, bagaimana perasaan kamu saat belajar? Senang? Mendapatkan ilmu. Senang mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, semoga apa yang kalian belajar hari ini bermanfaat ya. Terus yang ketiga, apa kegiatan yang paling kamu sukai dalam kegiatan kita hari ini? Membaca teks. Membaca teks. Terus apa lagi? Menonton video. Nonton video ya. Ampun, rupanya suka nonton video tadi ya. Ya, tidak apa-apa. Setiap anak itu berbeda. Ada yang suka membaca. Kenapa? Biar ilmunya makin bertambah sesuai video yang tadi kamu tonton. Kamu harus fokus belajar membaca ya, agar apa yang kita inginkan tercapai. Terus yang keempat, informasi apa yang akan ingin kamu peroleh lebih lanjut? Apa? Praktek membuat sumber energi alternatif. Boleh ya, itu informasi yang boleh kamu cari lebih lanjut lagi. Bagaimana cara kamu untuk memperoleh informasi itu? Dengan cara apa? Dengan cara membaca dan mengenal. Oke, kata Dendi bilang bertanya dengan guru. Menurut pendapat Tiara tadi membaca yang banyak. Terus apa lagi? Lihat di internet. Oh, lihat internet. Rupanya Dendi udah bisa buka internet. Boleh. Semua itu boleh kamu gunakan mencari referensinya ya. Nah, setelah kita refleksi, sekarang kesimpulan. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kesimpulan. Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang dapat bantu Ibu menyampaikan kesimpulan? Sumber energi alternatif tersebar di seluruh wilayah Indonesia setiap hari. Energi selalu digunakan. Akibatnya makin lama energi makin habis. Oleh karena itu kita menghemat energi baik di rumah maupun di sekolah. Iya, ya kesimpulan kita hari ini, walaupun sumber energi yang sekitar kita sangat banyak, kita harus berhemat dalam penggunaannya. Apa saja sumber energi yang ada di sekitar kita tadi? Angin, apa lagi Kak? Air, apa lagi? Matahari. Ya, jadi kesimpulannya semua sumber energi yang kamu sebutkan tadi, matahari, angin, air, dapat dimanfaatkan dengan baik. Terus kesimpulannya lagi apa? Ada lagi? Kalau sumber energi alternatif di sekitar kita ini ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui ya. Nah, karena ada yang tidak dapat diperbaharui, maka kewajiban kita sebagai masyarakat ya harus menggunakannya dengan baik. Dengan apa? Apa? Bijaksana dengan hemat. Itu adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Sampai tidak ada pertanyaan, kita mengerjakan soal evaluasi ya. Nanti setelah mengerjakan soal evaluasi, kumpulkan ke Ibu di depan ya. Ibu bagikan soal evaluasinya. Silakan dikerjakan. Mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan, boleh diambilkan satu orang. Nah, sambil temannya mengumpulkan, Ibu beri pengalaman dulu. Nah ya, sumber energi yang semua ada di sekitar kita ini sumber energi alternatif seperti yang sudah kamu sebutkan tadi. Ada matahari, angin, air, itu semuanya dapat kita manfaatkan. Ya, kita berhak menggunakan semuanya. Tapi kita juga punya kewajiban dalam penggunaannya, yaitu harus hemat. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya pelajaran kita cukup hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas materi yang ada di buku paketmu tentang membuat sumber energi alternatif ya. Jadi nanti untuk apa yang perubahan di bawah akan Ibu sampaikan pembelajaran berikutnya ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita berdiri dulu ya. Ada lagu yang Ibu sampaikan.
mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapa memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Boleh, silakan Mas, bukunya simpan tetap. Jangan pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan. Tidak lupa diingatkan selalu patuhi protokol kesehatan. Apa saja tadi protokol yang pertama? Cuci tangan. Cuci tangan, menjaga jarak, ya. Jadi harus dipatuhi. Hati-hati di jalan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri sendiri, saya menyusun beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah, pelaksanaan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik, ya. Siswa juga aktif. Terus pembelajaran atau kegiatan mana yang paling memerlukan peningkatan? Yang pelajaran yang perlu peningkatan mungkin dalam berdiskusi atau bertanya jawab antara guru dan siswa. Pertanyaan yang ketiga, materi apa yang sudah dikuasai? Alhamdulillah materinya sudah mereka kuasai, walaupun ada beberapa yang perlu pemahaman lebih lanjut. Materi yang mereka kuasai seperti pemanfaatan sumber energi alternatif serta kewajiban dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apakah ada materi yang sulit dipahami? Untuk materi yang sulit dipahami sebenarnya tidak ada, hanya mungkin untuk kegiatan selanjutnya nanti kami akan membuat praktek pembuatan sumber energi alternatif yang ada di kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran saya pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih.